Shalom pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa lagi dalam mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap dukungan yang kami dapatkan melalui like, komen, dan subscribe yang pemirsa telah berikan. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak dan Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan sukacita kami akan semakin bertambah jika Bapak dan Ibu mau membagikan video pelajaran kita ini kepada teman, tetangga, dan saudara-saudara kita, sehingga mereka juga akan mendapat berkat yang sama melalui pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini. Kebun luas tanam pepaya, angin bertiup dari selatan, harapan bagaikan cahaya menerangi perjalanan kehidupan. Baiklah pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, kami sangat berbahagia. Bersama kita telah hadir tamu istimewa, seorang ibu, Ibu Iren Pera Purba, seorang notaris dan PPAT di Kota Solo, Surakarta. Ibu ini adalah jemaat Yoso di Puro, Solo. Kita juga telah bersama lovers kita yang cantik-cantik. Saya akan menyapa lovers kita. Halo, shalom Ibu Tina, apa kabar? Shalom Ibu Rina, kabar baik Ibu. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali, salam damai, sehat, sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina. Shalom Ibu Pera, apa kabar? Shalom, selamat malam pemirsa Love Channel Medan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Shalom Ibu Erita, apa kabar? Halo Ibu Rina, lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada. Buah jambu, buah kuini, saat yang ditunggu kini hadir kembali. Senang rasanya kita bertemu kembali, belajar firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Erita. Bersama saya Dor Marina Stanggang. Senang boleh bertemu dengan pemirsa. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Tina. Kepada Ibu Tina, saya persilakan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, Maha Besar, Maha Kuasa. Di mana pada saat yang indah ini, tangan kuasa Tuhan telah merangkul kami, seluruhnya Tuhan, terutama kami Tuhan, para lovers. Mohon kiranya kuasa dari surga membentengi pikiran kami, agar damai dari Tuhan kami rasakan, agar firman kebenaran yang akan kami sampaikan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini adalah puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Tuhan di surga, kami sangat menyadari betapa kami adalah orang yang penuh kelemahan, keberdosaan. Mohon Bapa pada saat ini, berikan pengampunan kepada kami, agar jiwa kami mendapatkan kelegaan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah adalah tempat kami memohon dan percaya. Amin. Amin. Baiklah pemirsa, saat ini kita sampai pada pelajaran 7 Triwulan 3 tahun 2022 dengan judul Pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Ayat intinya Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pemirsa Love Channel Medan, ketika kita di gereja dikelilingi orang-orang yang tersenyum, orang-orang yang baik, betapa mudah bagi kita berbicara, bernyanyi tentang pengharapan. Tapi bagaimana ketika kita menemukan kita dalam cawan lebur? Pengharapan tidak selalu tampak begitu mudah. Saat keadaan di sekitar kita mendesak, kita mulai mempertanyakan segalanya, terutama tentang hikmat Tuhan. Di manakah Tuhan saat saya berada dalam cawan lebur? Meskipun kita tidak selalu memahami Allah,
dan ia nampaknya melakukan hal-hal yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Itu bukan berarti Allah menentang kita atau melupakan kita. Jika kita masih berpikir seperti ini berarti bahwa kita belum memiliki gambaran lengkapnya. Pelajaran kita sepanjang minggu ini, bagaimana pemahaman kita tentang karakter Allah akan sangat membantu kita memiliki pengharapan ketika kita dalam cawan lebur. Pelajaran sekolah sahabat kita sangat menarik. Mari kita akan bahas bersama lovers kita dengan judul Gambaran Besarnya. Kepada Ibu Tina, saya persilakan. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, pada saat ini kepada saya diberikan satu ulasan dengan judul Gambaran Besar. Sedikit tadi sudah disinggung Ibu Rina ya. Jadi saya mau kasih tahu peristiwa yang saya hadapi minggu yang lalu supaya kita mendapatkan mudah bagaimana gambaran besar itu. Nah, ketika saya mau keluar rumah, saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini adalah teman saya yang sudah lama tidak datang ke kumpulan. Nah, ketika saya tanyakan, "Halo Ibu, kenapa sudah lama tidak bersama?" Langsung dia katakan begini pemirsa kepada saya. "Ah, Ibu kan tidak tahu, saya punya masalah. Kalau Ibu tahu masalah saya, nah Ibu pasti tahu mengapa saya tidak datang." Wah, dalam pemikiran saya, pemirsa yang diberkati Tuhan, sepertinya saya tidak punya masalah, sehingga saya bisa dapat hadir di kumpulan. Nah pemirsa, ketika ibu ini mengatakan, nah itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bila mana kita mendapatkan tantangan, ya, terlalu mudah bagi kita melihat dunia ini menjadi sempit. Ya, ketika aku yang berbicara, maka kita akan memikirkan hanya diri kita. Ya, kita lupa bahwa kita adalah, terutama kita seorang wanita, kita adalah seorang istri, kita adalah seorang ibu, ya, kita adalah seorang tetangga wanita dari sebelah rumah kita. Kita adalah bagian organisasi. Nah, mungkin kita banyak terlibat di organisasi wanita, terutama bakti wanita. Nah, pemirsa, kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Nah, saat ini di dalam pelajaran kita akan melihat pada awalnya seorang nabi, ya, nabi di Perjanjian Lama yang berada di Yehuda yang berbicara tentang keadaan penuh dosa. Dikatakan dalam Habakuk, ya, nabi itu adalah Habakuk. Di dalam Habakuk ayat 3 dikatakan kepada Tuhan, "Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman?" Pemirsa yang diberkati Tuhan, Habakuk pada saat itu melihat kejadian itu seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada hari esok. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, untuk itu, bagaimana Habakuk nanti kita akan melihat ya. Habakuk 2 adalah janji Allah tentang kehancuran Babel, ya pemirsa. Habakuk 2 dan 3 mengisyaratkan penerapan mesianis. Nah, jadi dikatakan bahwa kehancuran Babel itu adalah kepastian. Nah, kehancuran Babel ini adalah pada masa akan datang, ya itulah gambarannya. Artinya desakan-desakan kehidupan yang dialami Habakuk adalah gambaran bahwa di masa depan Mesianis itu akan datang. Ya, Habakuk terjebak di antara kejahatan yang besar yang mengelilinginya dan janji Allah tentang hal yang lebih buruk yang akan datang. Namun pemirsa dikatakan justru disinilah kita menemukan diri kita dalam sejarah keselamatan. Kejahatan besar ada di sekitar kita, tetapi Alkitab menubuatkan bahwa yang lebih buruk akan datang. Namun kunci kelangsungan hidup Habakuk adalah bahwa dia dibawa untuk melihat gambaran keseluruhan. Oh, begitu rupanya. Nah, ternyata saya senang
ada masukan dari hamba Tuhan, yaitu dari Pendeta Fernando Parhusi. Dikatakan bahwa ketika kita melihat gambaran besar, bahwa kita bergembira ketika pada kehidupan kita yang sederhana dan kecil ini, kita menanggung hambatan-hambatan itu. Sehingga kita dipersiapkan untuk masa depan yang lebih besar. Dan puji Tuhan, pemirsa yang diberkati, pada Habakuk 3, ya, dikatakan oleh karena itu Habakuk akhirnya mampu memanjatkan doa pujian yang luar biasa karena apa yang Allah akan lakukan di masa depan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah untuk kita melihat bahwa di akhir kehidupan ini ada janji Mesias akan menyelamatkan kita. Demikian Ibu Rina, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Tina, pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika kita berada dalam cawan lebur, kita mengenal gambaran besar Allah, maka kita tidak akan buru-buru kecewa dalam kehidupan itu, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita, siapakah Bapak kita? Kepada Ibu Rita, saya persilahkan. Oke, baik Ibu Rina, pemirsa Love Channel Medan, terima kasih. Luar biasa, kita sudah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Tina. Kemudian saya akan mengulas setelah kita mendengar tentang yang disampaikan oleh Ibu Tina, gambaran besar, lalu kita akan mendengarkan ulasan siapakah Bapak kita. Baik, Bapak yang disebut di sini tentunya adalah Allah yang kita sembah. Bila ditanya kepada saya, Ibu Rina, siapakah Bapak itu dalam kehidupan saya secara pribadi? Mungkin saya bisa menjawab bahwa Allah Bapa adalah Allah yang saya percayai, yang aku sembah, Allah yang maha tinggi. Dia adalah pencipta, penguasa, dan pemelihara dari segala sesuatu. Allah itu sempurna, memiliki semua kekuasaan dan mengetahui segala sesuatu. Baik. Pada ulasan saat ini kita kembali mengulas kisah tentang Ayub. Seorang penginjil dan penulis renungan harian yang terkenal di Amerika, ya, Oswald Chambers, dalam tulisannya yang berjudul yang terkenal ya, yaitu My Utmost for His Highest. Artinya terjemahan bebasnya ya, segenap diriku bagi yang maha tinggi. Baik, dalam tulisannya dia menyampaikan, sudahkah Anda bertanya kepada Allah apa yang akan dia lakukan? Dia tidak akan pernah mengatakan itu. Namun Allah akan mengungkapkan kepada kita siapa dia. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mengulas lagi tentang Ayub. Kita ketahui kitab Ayub dimulai dengan tragedi yang besar bagi Ayub. Dia kehilangan segalanya kecuali nyawanya dan istrinya. Baik, kita buka kitab Ayub ya, seperti biasa. Kita baca pasal 38, pasal 39 dan pasal 40. Kalau kita baca di situ, Allah kepada Ayub mengajukan serangkaian banyak pertanyaan besar berturut-turut. Bahkan di situ dikatakan sampai 60 pertanyaan. Ya. Kemudian ketika kita mengetahui juga bagaimana teman-teman Ayub ya mempertanyakan bagaimana Allah di dalam kehidupan Ayub. Nah, pertanyaan dari teman Ayub juga Allah tidak menjawab, tetapi Allah memang melukiskan gambaran kebesarannya yang tak tertandingi, seperti yang diungkapkan melalui karya penciptaan yang menakjubkan. Kita tahu kisah Ayub ini di dalam kehidupannya begitu menderita. Ya, walaupun memang kita tahu Ayub itu juga punya keluhan ya, tetapi ketika kita tahu bahwa
diskusi iblis dan Tuhan pada saat itu, ya. Dan Tuhan saat itu memang benar-benar yakin bahwa Ayub akan tetap percaya akan kebesaran akan Tuhan dalam kehidupannya. Baik. Jadi kalau kita lihat di situ ya kisah Ayub ini itu sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi kita secara umum, tetapi di dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Ibu Rina, lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, tentunya dalam kehidupan kita juga pernah mengalami kekecewaan berat, ya, sehingga membuat kita tawar hati dan bertanya apakah Allah itu ada, apakah Allah itu menaruh belas kasihan kepada kita, kok kayaknya kesusahan ini nggak henti-hentinya gitu ya, bahkan kadang merenggut nyawa. Baik, dalam Ayub 38 sampai 41 kalau kita lihat ya, bagaimana sih gambaran Allah, apa yang ditampilkannya. Baik, jadi di dalam sebagaimana kita tadi ulasannya, siapakah Bapa kita itu. Jadi di dalam kehidupan kita ini sebenarnya kita harus mengenal ya Allah itu di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus menjaga sifat dan karakter Allah dalam kehidupan kita itu supaya kita tetap kuat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Ibu Rina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erta buat penjelasan yang luar biasa tentang siapakah Bapak kita. Kita harus mengenal baik siapa Bapak kita. Kita harus percaya penuh padanya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hadirat Bapak kita kepada Ibu Vera. Saya persilakan. Baiklah, sahabatku. Shalom buat kita semua. Teristimewa para pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Saya merasa pelajaran kita pada saat ini yang berjudul Hadirat Bapak itu sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan mempelajari bersama-sama. Ayat yang kita akan baca sebagai inti dari bahasan kita diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Demikian dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang teman berkata kepada saya begini, rasanya Tuhan sekarang begitu jauh dari aku. Satu ketika yang lain, seorang teman juga berkata, rasa-rasanya hubunganku dengan Tuhan saat ini begitu renggang. Bahkan secara pribadi, saya juga pernah merasakan seolah-olah Allah jauh ketika saya sedang menghadapi masalah atau saya sedang menghadapi suatu problema dalam kehidupan sehari-hari. Saya berpikir pernyataan itu haruslah dipertanyakan kembali. Pernyataan itu harus kita ulang kembali. Benarkah pernyataan itu? Pernyataan yang berkata Allah jauh, Allah seolah-olah tidak dekat dengan saya, seolah-olah Allah itu meninggalkan saya. Pernyataan-pernyataan seperti itu harus kita pertanyakan kembali. Betul atau tidak? Siapa yang sebenarnya sedang menjauh? Saya atau Tuhan yang sedang menjauh? Nah, ada kalimat pernyataan yang seperti itu harusnya membuat kita introspeksi kembali. Masalah-masalah, problema-problema yang kita hadapi seringkali membuat kita menjadi salah dalam menilai Allah kita. Masalah seringkali membuat kita salah menilai tentang siapa Allah kita. Dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 8-14 sebagai inti dari bacaan kita hari ini, kita membaca dan mendapatkan pesan bahwa Allah semesta alam yang berdaulat mengatakan tidak perlu takut, tidak perlu takut. Karena dialah yang memegang tangan kananmu. Allah memegang tangan kanan kita ketika kita sedang dalam masalah. Nah,
Seringkali kita mengalami masalah, seringkali kita mengalami problema, dan seolah-olah saat itu Allah begitu jauh. Padahal pada saat-saat seperti itulah kita boleh datang kepada Allah dan benar-benar bisa merasakan kehadiran Allah. Jadi saudaraku, hadirat Bapa sebenarnya tidak pernah menjauh dari kita. Seringkali kitalah yang menjauh dari Allah. Sehingga kita merasakan jarak kita semakin renggang. Sehingga kita merasakan seolah-olah Allah jauh dari kita. Padahal sesungguhnya dikatakan, janganlah takut, akulah yang memegang engkau. Inilah pesan untuk kita, sahabat-sahabat lovers, yang saya hormati dan saya banggakan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Terima kasih Bu buat penjelasan yang luar biasa. Kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari Rabu. Kepada Ibu Tina saya persilahkan. Terima kasih Ibu Rina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya akan menjabarkan satu judul ya, atau satu ulasan yang luar biasa, yaitu rencana Bapa kita untuk kita. Nah, dari judul ini pemirsa, saya meyakini bagi kita yang tadi sudah disampaikan oleh sahabat lovers kita, terutama Ibu Erita, bahwa kita memiliki Bapa yaitu Allah. Judul ini rencana Bapa kita untuk kita, ketika kita mendengarkan dengan hati ya, dengan kedalaman iman, rasanya kita memiliki kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Karena apa? Karena ada sebutan rencana Bapa. Berarti kita itu sangat berharga. Berarti Bapa telah menciptakan kita untuk maksud yang sudah pasti. Dan ingat pemirsa, Allah adalah kasih. Tidak bisa kita lepaskan bahwa rencana Allah itu adalah sungguh yang terbaik. Nah, tadi kita sangat mendengarkan penjelasan yang cukup indah dari Ibu Vera. Kadang-kadang kita lupa, sesungguhnya itu sesuatu yang terbaik hadir dalam diri kita. Nah, untuk itu, dengan judul ini, berarti hidup manusia adalah penuh dengan pengharapan. Nah, setiap kali kita di hari-hari yang baru, tentu kita hidup di dalam pengharapan. Nah, ketika kita hidup di dalam pengharapan, pemirsa yang diberkati Tuhan, itulah yang terbaik. Artinya, sesuatu yang terbaik kita inginkan. Kira-kira apakah pengharapan-pengharapan yang kita miliki? Tentu sangat yakin semuanya berbeda. Ya, dengan kejadian atau peristiwa hidup yang kita alami. Mungkin ada yang saat ini memprioritaskan pengharapannya kira-kira keuangannya membaik, finansial keluarga membaik. Ada yang sangat mengharapkan baik istri, baik suami, pernikahan yang baik, pernikahan yang utuh. Ya, ada orang tua yang sangat merindukan saat ini anaknya baik-baik saja. Ya, pemirsa, itulah kehidupan kita. Nah, kembali saat ini seperti ulasan yang tadi saya ambil, yaitu tentang Nabi Habakuk. Saat ini kita melihat bagaimana Nabi Yeremia mengungkapkan bagaimana Allah sangat peduli dengan kehidupan kita. Ya, kita akan melihat di dalam kitab suci, yaitu Yeremia 29 ayat 1 sampai 10. Dikatakan ada 3 sumber pengharapan penting ya, yang penting pemirsa yang dapat kita lihat. Baik, saya akan menjabarkannya. Yang pertama
adalah dikatakan Allah memberitahu umatnya bahwa mereka tidak boleh berputus asa karena situasi mereka bukanlah hasil kebetulan atau kejahatan yang tidak dapat diprediksi. Ingat pemirsa, tadi saya membuat ilustrasi, bukan ilustrasi, pertemuan saya dengan teman saya wanita. Sepertinya wanita ini merasakan masalah penderitaan yang dialami adalah yang konflik di dalam dirinya akibat perbuatannya. Tidak. Dikatakan di sini itu bukan suatu hasil dari kejahatan kita. Ya, ada faktor-faktor yang lain. Baik, untuk itu saya akan membaca di dalam Yeremia 29 ayat 4. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan, ya, yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem Babel. Ya, artinya pemirsa, ayat itu saya angkat, artinya apa? Bangsa Israel ya mengalami pembuangan di Babel. Ingat, mengalami pembuangan artinya bukan satu orang. Artinya bukan kesalahan satu orang. Jadi situasi itu bukan kejahatan satu orang. Nah itu, ya. Maka dikatakan jangan berputus asa. Baik, yang kedua, dikatakan Allah memberitahu kepada umatnya bahwa mereka tidak boleh berputus asa karena dia dapat bekerja. Bahkan dalam kesulitan mereka saat itu. Kita akan baca di dalam Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan gini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, kembali kita mengingat. Jadi kalau kita melihat ini, sedikit kita melihat bahwa campur tangan Allah sudah di komunitas, ya. Oleh karena itu, mari kita melihat masalah itu jangan terlalu berfokus kepada diri. Baik, yang ketiga, Allah memberitahu kepada umatnya bahwa mereka tidak boleh berputus asa karena dia akan mengakhiri pengasingan mereka pada waktu tertentu. Nah, ini dia. Ini dia yang sangat penting. Artinya saya kaitkan dengan gambaran besarnya bahwa di ujung daripada pembuangan tadi, Allah akan mengakhiri pembuangan itu sendiri, ya, pengasingan itu. Kita akan baca di dalam ayat 10. Dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Pemirsa yang diberkati Tuhan. Dari perikop yang saya baca dari Yeremia ini adalah satu perjalanan yang Allah tetap genggam untuk memberikan kepada bangsa Israel kembali pulang kepada Yerusalem. Setelah Allah menjelaskan bagaimana dia bertanggung jawab, ya, akan masa lalu bangsa Israel, masa saat ini atau masa kini, Allah juga bertanggung jawab untuk masa depan. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, dikatakan dengan indah dan lembut Allah menyampaikan perhatiannya yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakan dengan singkat. Dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku untuk mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberikan kepadamu, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Secara singkat, pemirsa, di dalam penjabaran buku ini, mari kita mengambil 1 atau 2 ayat, ya. Mari kita ubah. Dalam frase yang saya baca tadi itu, ketika ada kata kamu, lanjutkan dengan nama saudara. Nah, saat ini saya akan membuat nama saya. Demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Tina. Kenapa saya buat ini, pemirsa? Dulu, ketika kami membaca ayat-ayat yang dianjurkan dan menyebut nama, sangat mengena, ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, Tina, hari depan yang penuh harapan. Pemirsa yang diberkati Tuhan. Harapan saya juga, mari pemirsa membaca ayat ini, ketika ada kata kamu, tambahkan dengan namamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara akan menerima berkat apabila saudara mampu menggantikan, menambahkan nama itu kepada nama pemirsa sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tina, penjelasan yang luar biasa. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Semua dalam rencana Tuhan. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita, disiplin Bapak kita. Kepada Ibu Erita, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rina, Love Channel Medan, dimanapun berada. Kita sudah dengarkan penjelasan yang begitu baik. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan ulasan tentang disiplin Bapa kita. Tadi kita sudah mendengarkan tentang rencana Bapa terhadap kehidupan kita. Ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang kesulitan. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka memiliki iman yang kuat sehingga mereka tetap bertahan ketika mereka dihadapkan pada segala macam situasi yang sulit. Kenapa mereka bertahan? Tentunya mereka memiliki satu disiplin. Ya, jadi disiplin Bapa kita. Baik, apa yang menjadi sumber disiplin dalam kehidupan kita? Kalau kita pahami arti kata disiplin ini, ya, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mengulas tentang disiplin ini di dalam beberapa pekerjaan atau pelayanan, contohnya di TNI, katakan seperti itu ya. Disiplin itu adalah nafas. Ketika mereka nafas, ya di situ disiplin. Jadi dalam kerohanian kita, disiplin ini juga berkait dengan akal budi kita. Ya, ini merupakan satu prinsip. Baik, kita baca pada Ibrani 12 ya, ayat 5. Di situ di sini saya baca. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Baik pemirsa dimanapun berada, firman Tuhan ini bukan saja mengajar kita, mendidik, tetapi juga menemplak kita, menempeleng kita, ya.
Jadi artinya di sini kita tidak bisa tawar-menawar kepada satu disiplin. Bagaimana ketaatan kita terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, kalau kita baca perikop pada Ibrani 11 ini, di situ juga Paulus ya ketika melukiskan gambar pria dan wanita yang beriman ya. Kenapa mereka tetap kuat di dalam menghadapi kesulitan ya, karena memang mereka memiliki satu prinsip yang kuat. Bagaimana mereka mengikuti firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi kata disiplin ini kalau kita ikuti di dalam Alkitab ya, ini muncul 10 kali. Baik, kalau kata disiplin ini sering muncul, berarti kita harus memahami bagaimana Allah mendidik kita dalam sekolah iman kita. Ya. Jadi kita dalam kehidupan kita ini, kita seperti sungai, ya, sungai yang mengalir. Jadi kita juga harus memiliki kehidupan yang mengikuti bagaimana firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Rina, namun memang kata disiplin ini atau prinsip yang harus kita ikuti ini kan sangat apa ya? Tunggu pendeta. Oke, baik, terima kasih. Oke. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan Ibu Rina, namun memang disiplin ini harus selalu melekat dalam kehidupan kita. Mungkin ada lovers kita yang ingin menambahkan, mungkin Ibu Tina, silakan. Baik, terima kasih lovers, terutama Ibu Erita yang memberikan kesempatan kepada saya. Disiplin, ya judulnya itu disiplin Bapa kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada penjelasan yang disampaikan Ibu Erita sebenarnya cukup padat ya pemirsa. Nah, untuk itu di dalam kehidupan kekristenan dikatakan dalam Paulus itu adalah kalau dikatakan disiplin Bapa kita, tentu kita memiliki teladan. Siapakah teladan disiplin kita? Dikatakan di sini adalah Yesus itu sendiri. Kenapa disiplin Yesus itu perlu? Karena Yesus keluar sebagai pemenang, pemirsa. Tentu disiplin itu ada terkaitan dengan visi misi Yesus. Ya. Sehingga disiplin itu adalah kegemaran, kebahagiaan, bukan kekacauan, ya. Disiplin itu adalah urat saraf kegembiraan bagi umat Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus untuk yang kedua kali. Dikatakan kuncinya adalah mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan berlari dan menyelesaikan iman kita. Ya, luar biasa. Karena hidup kita, dikatakan Paulus, adalah seperti pelari, ya, untuk mencapai tujuan itu sendiri. Puji Tuhan, ketika Yesus di kayu salib, dia katakan, sudah selesai. Dan akhirnya, kita semua tiba pada waktunya, sudah selesai. Terimalah Bapa, aku sebagai anak yang merindukan Engkau. Pemirsa yang diberkati Tuhan, izinkan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, bahwa disiplin itu membentuk karakter Allah sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Bu Tina buat penjelasannya. Tidak terasa pemirsa Love Channel Medan, kita akan sampai pada kesimpulan pelajaran kita, pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Kepada Ibu Vera, saya persilakan. Baiklah, lovers dan sahabatku, yang saya kasih dan saya banggakan, kita lanjutkan untuk kesimpulan kita pada pelajaran saat ini. Yang pertama, kita semua mengakui bahwa kita pernah dan pasti mengalami masalah dalam kehidupan kita. Ada banyak
persoalan, kekecewaan, dan kadang-kadang kita menjadi tawar hati. Sukar untuk percaya bahwa Allah tetap menaruh belas kasihan dan muncul yang disebut dengan kebimbangan dan keraguan-raguan. Namun kita semua telah mempelajari bersama bahwa kita bisa melihat dengan kacamata rohani, ada jaminan dari Allah yang memberikan pengharapan bagi kita. Paulus menyebutkan ada 3 kebajikan utama Kristen. Yang pertama adalah iman, kemudian pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Memang benar bahwa dia memilih kasih sebagai yang terbesar dari ketiganya, tetapi di sisi lain dia menjelaskan bahwa baik iman maupun kasih berasal dari harapan. Dalam pengertian harapan, Paulus mengatakan bahwa harapan adalah jangkar jiwa dan adalah pasti dan teguh. Harapan seperti ini tentunya berjangkar di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, penderitaan, kekecewaan, dan segala hal masalah yang kita hadapi harus kita lihat dari kacamata rohani kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi dalam setiap persoalan yang kita hadapi, apapun itu, Tuhan hadir. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita sedang berada dalam cawan lebur. Nah, di situ kita merasakan bahwa kesulitan, masalah, dan pergumulan itu ada sebuah cawan lebur yang sedang kita alami untuk kita diubahkan. Sehingga dengan kacamata iman kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang saya kasih, lovers yang saya hormati, banyak kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pelajaran ini. Yang pertama disebutkan bahwa pengharapan berjangkar di dalam Allah, bukan di dalam pribadi kita sendiri. Nah, di sini dia adalah fungsi Roh Kudus yang membawa dan memelihara harapan di dalam kehidupan iman orang percaya. Jadi pengharapan itu tidak lepas daripada tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita untuk terus percaya di dalam Allah, tapi bukan mempercayai diri kita sendiri. Dan yang kedua, isi dari pengharapan kitab suci adalah janji Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa, kematian, bahkan penderitaan melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga dikatakan pengharapan dari Tuhan sudah berlaku bagi kita. Nah, ada lagi yang keempat. Bagaimana dikatakan bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa demikian? Keterangannya adalah bahwa kebangkitan itu adalah satu pengharapan kita. Jadi ketika kita hidup saat ini, kita akan memiliki kehidupan yang akan datang. Dan itulah pengharapan kita yang sejati, hidup kekal bersama-sama dengan Yesus di kerajaan surga. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa Paulus memohon harapan dalam doa berkatnya atas umat Allah di tengah-tengah penderitaan. Paulus berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan ini adalah sebuah ketopong dalam perlengkapan iman Kristen. Saudaraku, saya percaya bahwa kita semua hidup ini, kita jalani hidup kita ini tentu dengan pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Semoga dengan belajar pada saat ini kita sama-sama membangkitkan kembali pengharapan kita akan janji-janji Tuhan, sehingga kita boleh yakin dan percaya Immanuel, Tuhan beserta kita itu benar-benar kita nikmati dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Inilah inti dari pelajaran kita
Jadi yang pertama, harapan akan menolong kita mengatasi kesulitan hidup. Dan kedua, sumber Alkitab mengenai harapan terletak pada pemahaman kita akan Tuhan itu. Bahwa Dia Immanuel, Allah beserta kita, dan Dia memiliki rencana untuk dan bersama-sama dengan kita sampai pada akhir zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan kesimpulan. Terima kasih banyak Ibu Vera untuk kesimpulannya, untuk semangatnya. Kami Lovers mengucapkan terima kasih. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan memiliki pengharapan yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita saat ini, kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Vera. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pelajaran yang indah yang sudah kami pelajari bersama dengan seluruh sahabat-sahabat kami dimanapun berada yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus Engkau tambahkan dalam pengharapan kami kepada Engkau, meskipun banyak hal, masalah, rintangan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Immanuel. Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah dengan kacamata iman kami boleh mengakui Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, Love Channel Medan dan pemirsa yang di mana berada. Biarlah kasih karunia anugerah pemurahan Yesus Kristus boleh menjadi bagian kami semua untuk kami terus berharap hingga Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur atas nama Yesus, Juru Selamat, Penebus Imam Besar dan Pengampun segala dosa-dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Lovers, terima kasih pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Sampai disinilah pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Lovers, terima kasih pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Sampai disinilah pelajaran kita untuk saat ini. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom.